Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Gawat, Wiro Sableng alias pendekar kapak maut Naga Geni 212 dalam kondisi berbahaya, dikeroyok 3 tokoh sakti. Siapa saja mereka? Yuk cari tahu di video berikut ini. Di saat itu, si telinga Aris Sakti dan sepasang harit hitam memburu dengan senjata di tangan. Sedang 10 jari kematian melompat sebat menjambak rambut gondrong Wiro Sableng siap untuk memuntir kepala pendekar itu. Dengan berteriak nyaring, Wiro gerakkan tangan kanan untuk cabut kapak maut Naga Geni 212. Ah! Tapi si telinga Aris Sakti yang tahu gelagat segera tendang tangan kanan Wiro Sableng. Krak! Ah! Patahlah lengan pendekar 212. Tubuhnya terhempas ke tanah. 3 buah arit, masing-masing 2 di tangan sepasang arit hitam dan 1 di tangan si telinga Arit Sakti, menderu siap untuk membuat tubuh Wiro Sableng menjadi terkutung 4. Sedang jambakan 10 jari kematian akan menanggalkan kepalanya dari badan, Wiro Sableng hendak lepaskan pukulan sinar matahari. Tapi sudah terlambat, sudah tak ada kesempatan lagi. Tamatlah riwayatku, keluh pendekar ini. Dipejamkannya kedua matanya menanti saat kematian itu. Hanya beberapa detik lagi tubuh sang pendekar akan terkutung 4 dibabat 3 buah Aris Sakti. Hanya beberapa detik lagi kepalanya akan tanggal di puntir, maka terdengarlah teriakan lantang menggeledek. Setiap nyawa manusia di Pulau Madura ini adalah milik Dewi Siluman. Kalian tak berhak merampas jiwa pemuda itu. Kecuali kalau mau ikut-ikutan, bang. Terkejutlah si telinga Aris Sakti, sepasang arit hitam dan 10 jari kematian. 4 sosok tubuh berkelebat. Perlahan-lahan, Wiro Sableng buka kedua matanya yang tadi dipejamkan, dan hampir tak dapat dipercaya pemandangan matanya sendiri saat itu. Betapa tidak, 4 pendatang baru ini adalah gadis cantik berpakaian biru. Leher-leher mereka digantungin tengkorak manusia yang besarnya sekepalan tangan. Meski tampang mereka cantik-cantik, tapi membayangkan kebengisan. Dugaan Wiro Sableng, pastilah mereka ini orang-orangnya Dewi Siluman dari Bukit Tunggul. Sehabis melemparkan bola yang meletuskan asap hitam dan tebal itu, si nenek keriput cepat berguling dan lari meninggalkan jalan kecil. Dimasukinya rimba belantara, kemudian menyeruak di antara semak belukar lebat. Dari luar, semak belukar ini tiada beda dengan semak-semak yang lebat di sekitaran tempat itu. Tapi siapa nyana, kalau begitu semak belukar diseruak, maka muncullah sebuah lubang besar setinggi manusia. Si nenek menyelusup memasuki lubang itu dan terus berlari. Meski penerangan dalam lubang itu tidak begitu terang, namun karena sudah terlalu sering melewatinya, si nenek sudah sangat hafal lika-likunya. Maka dia lari dengan sebat tanpa kurangi kecepatannya. Dalam waktu yang singkat, dia sudah sampai di ujung lubang yang merupakan terowongan bawah tanah itu.
Dia muncul di satu lamping bukit. Dari sini, lari cepat ke bawah, masuk lagi ke sebuah terowongan rahasia. Dan akhirnya sampai di satu terowongan batu pualam. Sebelum memasuki sebuah ruangan besar, si nenek gerakkan kedua tangannya ke muka. Sehelai selaput topeng yang amat tipis ditanggalkannya dari parasnya. Kini kelihatanlah wajahnya yang asli. Dan nyatanya, dia adalah seorang gadis jelita berkulit hitam manis, berhidung mancung, dan berbibir tipis mungil. Gadis ini kemudian tanggalkan jubah putihnya. Di balik jubah putih, si gadis kulit hitam manis ini ternyata mengenakan pakaian ringkas berwarna biru. Gadis ini kemudian berlari ke tengah ruangan besar. Salah satu tumitnya menekan ubin yang bergambar bunga mawar merah. Maka pada saat itu, menggemalah suara bertanya dalam ruangan itu. Entah dari mana datangnya. "Siapa yang mau masuk?" "Ini aku, Nariti, hendak menghadap Dewi," menjawab si gadis hitam manis. "Silakan masuk." Sebuah pintu besar yang tadinya hanya merupakan sebuah dinding ruangan belaka terbuka. Nariti dengan cepat memasuki pintu itu. Ruangan di mana dia berada adalah sebuah ruangan yang jauh lebih besar dari yang pertama tadi. Seluruh lantai ditutupi permadani. Di samping kanan terdapat sebuah taman. Di tengah taman dihiasi dengan kolam berair biru. Beberapa gadis cantik asik mandi-mandi di kolam itu, bersimbur-simburan air dan bergurau sesama mereka. Beberapa lainnya duduk di tepi kolam memperhatikan. Semuanya mengenakan pakaian ringkas biru. "Hai, itu si Nariti. Dari mana ya baru kelihatan?" seru seorang gadis berbaju biru. "Nariti, dari mana kau?" berseru yang lain. Nariti hanya melambaikan tangan, lalu cepat-cepat menaiki sebuah tangga yang juga beralaskan permadani. Di bagian atas terdapat 3 buah pintu yang dijaga oleh 3 orang gadis berpakaian biru. "Kemani, aku mau bertemu dengan Dewi," berkata Nariti pada salah seorang gadis-gadis itu. "Ada keperluan apakah?" "Udahlah, tak usah banyak tanya. Katakan, di mana Dewi saat ini? Cepat, ini penting sekali." Melihat keseriusan pada wajah Nariti, maka Kemani segera menjawab, "Dewi berada di anjungan ketiga." Mendengar itu, maka Nariti segera memasuki pintu di samping kanannya. Pintu ini membawanya ke sebuah lorong yang kemudian menghubunginya dengan sebuah pintu biru yang tertutup. Di belakang pintu itu, didengarnya suara petikan-petikan kecapi yang merdu. Nariti mengetuk daun pintu 3 kali berturut-turut, lalu 2 kali lagi. Suara kecapi di ruangan dalam berhenti. "Siapa?" terdengar suara perempuan bertanya dari dalam. Suaranya halus tapi penuh wibawa dan ketegasan. "Dewi, aku Nariti, membawa laporan penting untukmu." "Ya, masuklah." Nariti mendorong daun pintu, lalu masuk dengan cepat. Kamar yang dimasukinya selain bagus juga sangat luas. Lantai tertutup permadani biru yang tebal dan lembut. Tubuh serasa diawang-awang kalau menginjak kelembutan permadani itu. Di tengah ruangan terletak sebuah tempat tidur besar bersprei sutra putih. Di atas tempat tidur ini berbaringlah bermalas-malasan seorang perempuan muda. Umurnya paling banyak 23 tahun. Dia berpakaian sutra biru yang bagus dan menjelak ke permadani. Parasnya cantik sekali, tapi di balik kecantikan yang mengagumkan itu, nyata kelihatan bayangan kekejaman. Matanya berkilat menyoroti Nariti dengan teliti. Kemudian, dia berpaling pada gadis 17 tahun yang duduk di permadani yang tadi memainkan kecapi menghiburnya. Gadis ini juga berparas jelita dan berkulit kuning langsat. Perempuan di atas pembaringan yang bukan lain dari Dewi Siluman adanya anggukan kepala.
Maka gadis pemain kecapi yang mengerti isyarat ini segera mengambil kecapinya dari pangkuan dan meninggalkan tempat itu lewat sebuah pintu di samping kanan. "Katakan, berita apa yang kau bawa, Nariti?" ujar Dewi Siluman. Nariti menjura dulu 3 kali baru menjawab. "Ada beberapa pendatang baru di pulau kita ini, Dewi. Semuanya dari Pulau Jawa." Gerangan, siapa saja yang dimaksud Nariti? Apakah Wiro Sableng alias pendekar kapak maut naga geni 212 juga termasuk? Dapatkan lanjutannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.